Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu man la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Pertama yang kita hormati segenap pengurus yayasan, pengurus masjid Fajar Siddiq, para alim ulama, para tokoh masyarakat, ayah bunda, jamaah subuh yang semuanya insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita persembahkan hanya satu-satunya pada zat yang berhak kita sembah, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan nikmat dan karunia kepada kita semua, yang kadang-kadang manusia itu lupa. Bahkan Allah menyebutkan dalam Al-Quran, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kamu mencoba untuk menghitung nikmatku, kata Allah, maka pasti kamu tidak akan sanggup. Selawat beriring salam mari kita persembahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan pengikutnya sekalian hingga akhir zaman. Terlebih di bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bulan Maulid yang mulia ini, yang di mana-mana diperingati kelahiran beliau. Karena nanti di hari kiamat kita pasti mengharapkan syafaat dari beliau. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Hari di mana yang tidak ketik bermanfaat lagi bagi harta dan anak-anak kita. Maka yang kita harapkan adalah syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Shallu ala nabi. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Selanjutnya Bapak Ibu yang sekalian dirahmati Allah, sebelumnya saya perkenalkan diri. Nama saya Ustadz Tarmizi Muhammad Taib. Mungkin ada yang belum kenal ya. Kata pepatah itu tidak kenal maka tak sayang. Saya mohon izin diminta oleh Ustadz Bitoh Purnomo untuk mengisi kajian atau cawisan pada subuh mulia ini. Sebelumnya saya sempat ngisi di beberapa masjid. Kajian utama saya tauhid, ilmu tauhid. Saya ngisi di Masjid An-Nur di Sriwijaya, kemudian Masjid Al-Ikhlas Macan Kumbang, di Masjid Baitur Rahman Poligon, Masjid Sekip, Masjid Sultan Iskandar Badarudin ya, Masjid Darussalam, dan ada lagi beberapa masjid Al-Adha di Sematang. Kemudian alhamdulillah hari ini. Apa kabar Bapak Ibu sekalian? Alhamdulillah. Jangan pernah kita berhenti untuk memuji Allah, karena begitu banyak nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Baiklah, untuk mengisi waktu hari ini sampai menjelang syuruk nanti atau isya, mari kita bersama-sama mentadabburi satu ayat dalam Al-Quran, yaitu surah Ali Imran ayat 133 dan 134. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh wa iddat lil muttaqin. Di dalam ayat ini jemaah sekalian, Allah menyuruh kita. Ini adalah fi'il amar atau perintah. Bersegeralah kamu, berlomba-lombalah kamu. Bahasa kita Palembang gancanglah. Ya, berlomba. Untuk apa? Untuk memperoleh ampunan dari Tuhan. Karena Allah yang menciptakan kita, Allah Maha tahu bahwa manusia ini pasti banyak salah, pasti banyak dosa, baik yang disadari ataupun yang tidak disadari. Maka Allah memerintahkan kita untuk berlomba-lomba. Mengapa berlomba-lomba? Karena waktu kita hidup di dunia ini Bapak Ibu sekalian terbatas. Kata Nabi, umuri ummati baina sittin wa sab'in. Umur umatku itu antara 60 sampai 70 tahun. Kalau ada yang lebih dari itu bonus. Mungkin ada orang tua kita ya sekarang lah
75, 80 dan seterusnya. Itu adalah bonus dari Allah untuk memperbanyak istighfar kita atau zikir kita kepada Allah. Makanya diperintahkan bersegeralah kamu, karena hidup kita terbatas. Kita tidak selama-lamanya hidup. Waktu untuk bertobat itu limited, dibatasi oleh Allah. Kullu nafsin za'iqatul maut tsumma ilaina turja'un. Karena kita setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati, dan kepada Allah kita semua akan dikembalikan. Jadi itu yang pertama, disuruh kita bersegera untuk memperoleh ampunan dari Allah. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh. Kemudian untuk memperoleh surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Surga itu Allah ciptakan begitu luas, maka alangkah ruginya kalau wong yang tidak pacak masuk ke dalamnya. Wong yang selama hidup di dunia yang hanya sementara ini disia-siakannya waktu itu. Kita ini siapapun Bapak Ibu sekalian pasti punya dosa, punya kesalahan. Karena itu Allah berikan kesempatan selagi kita masih hidup. Mungkin waktu muda dulu kita siapa baik, ada kealpaan, mungkin ada solat-solat yang kita tinggalkan, ada maksiat yang kita lakukan. Tetapi jangan khawatir Bapak Ibu sekalian, sejahat-jahat manusia Allah menjamin di surah Az-Zumar ayat 53. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Katakan kepada hamba-hambaku yang melampaui batas, menzalimi dirinya sendiri, jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Sungguhnya Allah akan mengampuni semua dosa-dosa kamu. Innallaha ghafurur rahim. Sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, yang saya ajarkan di sana itu ilmu tauhid. Itu yang paling penting adalah ilmu mengenal Allah, dan jangan sampai kita syirik kepada Allah, menduakan Allah. Karena Allah itu tidak senang diduakan. Jangankan Allah yang Maha menciptakan, mungkin ibu-ibu juga ada ya, tidak senang diduakan. Allah adalah Maha Tunggal yang menciptakan manusia. Jadi harus kita pahami Bapak Ibu jamaah sekalian, bahwa kita adalah makhluk, al-khaliq adalah Allah yang menciptakan. Dan kita diciptakan oleh Allah, tujuannya semata-mata adalah untuk beribadah kepada Allah. Tidak kata lain-lain Bapak Ibu semua. Az-Zariyat ayat 56 Allah tegaskan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun." Dan tidak aku jadikan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Maka sisa usia kita yang ada ini, sesuai perintah Allah tadi, mari kita sama-sama mengejar itu, mengejar ampunan dan memperoleh surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Di situ itulah orang-orang yang beruntung, orang-orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa itu? Di ayat berikutnya, ayat 134, Al-Imran 134, Allah sebutkan, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal qadimina al-ghaidh wa 'afina 'anil nas ulaika humul muflihun. Jadi orang yang disuruh Allah tadi berlomba-lomba memperoleh surga untuk orang yang bertakwa, dijelaskan di ayat berikutnya siapa yang bertakwa itu. Yang pertama adalah orang-orang yang menafkahkan hartanya di waktu lapang maupun sempit. Ya, kita ini terkadang kalau waktu lapang mudah nak ngifak masjid, bantu anak yatim, ya tak? Tapi saat sempit atau istilah kita memang lagi buntu, zaro nak untuk ke sedekah. Padahal perintah Allah tadi fis sarra'i wad dharra, dalam keadaan lapang maupun sempit. Disitulah ujian Allah, tantangan. Baca ada kita menginfakkan harta kita ketika kita buntu, ketika kita sempit. Tidak besar kecil, yang penting adu. Itu yang dimaksud fis sarra'i wad dharra. Kemudian ingatlah Bapak Ibu jemaah sekalian, bahwa dalam harta kita itu ada hak orang lain. Ada hak fakir miskin, baik dia meminta atau tidak meminta. Lisaili wal mahrum. Dia ada yang uang meminta-minta, ada yang berani, tapi ada yang karena gengsi dia tidak berani.
hanya mengharapkan uluran tangan dari orang yang mampu. Maka Allah kategorikan, Allah golongkan orang-orang yang bertakwa ini adalah yang menginfakkan atau menafkahkan hartanya pada waktu lapang maupun sempit. Kemudian yang berikutnya, wal qadiminal ghaid, yaitu orang-orang yang bisa menahan amarah. Nah ini yang berat, Bapak Ibu sekalian. Kita ini sebagai manusia ya, punya harga diri, punya gengsi dan sebagainya. Apalagi mohon maaf ayah andaku semua, kalau kita lah makin umur, makin sepuh ini banyak kemudahan. Ya kan? Mudah marah, mudah merajuk, mudah tersinggung. Itu memang sudah fitrah, sudah kudrah dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya melalui ayat ini Allah ingatkan kita. Ya. Kriteria atau salah satu ciri wong yang bertakwa adalah yang bisa menahan amarahnya. Wal qadiminal ghaid. Kata Nabi, kalau kita marah lagi tegak disuruh duduk istighfar, karena marah itu adalah dari iblis, dari syaitan. Kalau tidak sembuh juga berwudulah. Kita wudu, karena syaitan itu diciptakan dari api. Api lawannya banyu, lawannya air wudu itu musuh syaitan. Dan kalau kita berwudu masih juga emosi, sholatlah 2 rakaat, sholat sunat tobat, minta ampun kepada Allah. Jadi tidak gampang memang, ya, bisa menahan amarah. Kemudian wal afina 'anin nas, yang ketiganya, uang yang bisa memaafkan sesama manusia. Hablum minallah, Bapak Ibu semua, hubungan kita dengan Allah. Itu kalau kita berdosa, kita maksiat, kita tobat, istighfar, mohon ampun kepada Allah, Allah ampuni dengan sifat Rahman dan Rahimnya, sifat kasih sayang Allah. Tetapi hubungan kita dengan manusia, hablum minan nas, kalau ada masalah, ada hal-hal yang belum selesai di dunia, ini saran untuk kita ketahui Bapak Ibu semua. Makanya ada suatu ketika Rasulullah SAW waktu asar lagi memberikan mau'izah, memberi cawisan seperti ini kepada jamaah di Masjid Nabawi, para sahabat. Lalu ada seorang lelaki masuk, ada seorang laki-laki masuk. Rasulullah menyebutkan, hadza min ahlul jannah, ini ahli surga. 3 kali Rasulullah menyebutkan. Besok dia datang lagi, Nabi menyebutkan ini ahlu surga. Besok lagi ini ahlu jannah. Sehingga ada sebuah sahabat yang penasaran, apa dia ini amalan wong ini, sehingga Rasulullah di depan khalayak, di depan forum menjamin dia masuk surga. Lalu dia minta izin diikutinya ke rumah, dan dia nginap tidur di rumah sahabat tersebut. Diawasinya apa yang dilakukan, apa ibadah orang tersebut, sehingga dijamin Rasulullah masuk surga. Di jumlahnya waktu semua biasa baik. Sholat, ketika waktu sholat masuk, dia ke masjid jamaah, balik lagi. Kemudian pada waktu malam dia tahajud. Siang sholat duha, zikir, sudah itu baik standar. Lalu dia tanya, wahai sahabatku, apa sesungguhnya kelebihan ibadah kamu sehingga Rasulullah menyebutkan bahwa kamu ahlul jannah? Kata dia, rupanya Bapak Ibu semua, inilah rahasianya. Aku sebelum tidur malam sudah mengampuni, memaafkan semua kesalahan orang-orang yang menzalimiku. Nah ini rupanya rahasia. Jadi tidak ketip beban. Kita ini kan terkadang kalau gengsi atau harga diri, ya ngapa nak aku duluan mengulurkan tangan nak minta maaf sama dia yang menzalimi aku. Itu salah. Salah Bapak Ibu semua. Di mata Allah, uang yang duluan bersalaman itu jauh lebih mulia. Dan ketahuilah Bapak Ibu semua, kalau masalah kita dengan sesama belum selesai, lalu kita meninggal salah satunya, maka amal kita tidak bisa dihisab, terkatung-katung antara langit dan bumi. Ini perlu saya sampaikan Bapak Ibu semua, karena ini sangat penting berkaitan dengan tadabbur ayat yang kita bacakan tadi. Dan contoh lain yang sangat luar biasa Allah berikan adalah Nabi Yusuf alaihissalam. Ya, kisah Nabi Yusuf kita ketahui, beliau adalah anaknya Nabi Yakub yang dizolimi oleh kakak-kakaknya.
Waktu Nabi Yusuf kecil, dia bercerita. Ini di surah Yusuf kan dijelaskan oleh Allah detailnya. Kalau kita baca ya, nanti kalau saya uraikan ini terlalu panjang, habis waktu. Tapi saya sarikan baik, saya tafsirkan. Nabi Yusuf bercerita kepada ayahnya, ya ayahku, aku melihat dalam mimpi bahwa bintang dan bulan itu sujud kepada aku. Apa artinya? Katanya sama abahnya, sama ayah. Kata Nabi Yakub, itu pertanda bahwa kau kaki akan jadi orang besar, akan menjadi orang yang terkenal, menjadi Rasulullah, menjadi Nabi. Tapi jangan kau ceritakan ini sama kakak kau, karena Nabi Yakub ini tahu dia ini anak paling kecil, anak bungsu, kakak-kakaknya iri. Ini biasa dalam keluarga. Makanya kita juga harus memperlakukan anak-anak kita dengan adil, harus sama, jangan pilih kasih. Karena dia timbul kecemburuan, timbul rasa iri dan dengki, akhirnya disakiti, dizolimi saudaranya. Lalu singkatnya itu semua, dibawalah dia minta izin kepada Nabi Yakub, diajak berburu. Kemudian apa yang terjadi? Nak dibunuh. Mereka berunding sesama saudara. Ini mereka 10 bersaudara. Ya, yang maknya lain itu adalah Nabi Yusuf dan Bunyamin. Kata kakak-kakaknya yang tutup, kita bunuh bayi Yusuf ini. Buat hal baik katanya dalam keluarga, dia paling disayang oleh abang. Lalu kata Bunyamin, jangan wahai kakakku, kita masukkan sumur baik, kita ceburkan ke sumur. Lalu disembelihlah seekor domba dan darahnya dipercikkan di gamis Nabi Yusuf untuk bukti. Maka balik mereka ke rumah, disampaikan pada Nabi Yakub sambil nangis-nangis, wahai Allah, adida Yusuf sudah dimakan serigala, katanya. Injuknya gamis yang sudah ada berlumur darah. Dan di sisi lain Bapak Ibu semua, apa yang terjadi? Nabi Yusuf diselamatkan oleh Allah. Ada kafilah datang dari Mesir mau nyari banyu, diturunkannya timba di situ, lalu diangkat Nabi Yusuf, lalu dibawa ke Mesir, dijadikan budak. Kemudian singkat ceritanya, Nabi Yusuf kemudian ditebus oleh Al-Aziz, ya, penguasa Mesir waktu itu. Dan kemudian terakhir Nabi Yusuf menjadi bendaharawan negeri Mesir dan menjadi pemimpin di Mesir. Lalu apa yang terjadi waktu semua? Terjadi kekeringan, paceklik, kemarau panjang, gandum tidak tumbuh, kelaparan. Dan Nabi Yusuf dengan ilham yang Allah berikan, sudah disiapkannya 7 kali masa panen itu disiapkan untuk menghadapi kekeringan 7 tahun. Sehingga di kota Mesir bahan pangan cukup, persediaan banyak stok. Istilah kita di gudang-gudang bulog sekarang telah disiapkan. Lalu datanglah keluarganya ini dari dusun, keluarga tadi yang 9 itu datang nak minta bantuan, minta gandum ke kota, ke jumpa Nabi Yusuf. Apakah Nabi Yusuf dendam? Tidak, Bapak Ibu semua. Di surah Yusuf ayat 92 Allah jelaskan. Begitu jengok kakak-kakaknya, Nabi Yusuf langsung mengatakan bahwa tidak ada permasalahan di antara kita. Ya, walaupun dalam surah Yusuf itu ada rangkaian ayatnya, rangkaian cerita Allah jelaskan terjadi dulu sukatannya itu ditahan. Supaya apa? Supaya ayahnya Nabi Yakub diundang ke kota, ke istana, ke Mesir. Ya, saya nggak ceritakan masalah dengan Siti Zulaikha dan sebagainya, kaki panjang. Fokus kita ini adalah untuk memaafkan. Nabi Yusuf yang dulu dizolimi, diceburkan dalam sumur, tapi tidak ada dendam oleh Yusuf. Dia maafkan saudara-saudaranya, dulur-dulurnya ini dimaafkannya dan dijuknya gandum secukupnya, berlimpah, bawa balik. Kemudian dipesan, bawalah ayah ke sini, Nabi Yakub. Karena Nabi Yakub ini menangis terus, begitu sedih kehilangan anaknya yang paling disayang, Nabi Yusuf yang kecil. Maka dipanggillah Nabi Yakub, dijemput, dan dengan izin Allah diusapkan gamis Yusuf tadi, Nabi Yusuf tadi, pacak jengok lagi. Begitulah Allah menjelaskan kepada kita,
Kisah-kisah, riwayat-riwayat dan surah Yusuf ini adalah ahsanul qasas, kisah-kisah terbaik ya, untuk menjadi iktibar bagi kita wahai semua, bahwa Allah lagi mengampuni, memaafkan kesalahan, apalagi kita manusia. Jadi seandainya biasa itu di mana-mana saya ceramah, saya isi tausiah, kadang-kadang ada pengurus masjid bisikkan, Ustaz katanya kami ini sama pengurus masjid dah sombong ya, ada baik itu godaan setan. Jadi mari melalui cawisan subuh yang mulia ini, yang berbahagia ini, di masjid rumah Allah yang penuh barokah ini, di bulan Maulid ini, seandainya ada sebelum salah sikap dari kita dipanggil Allah, selesaikan, saling kita bermanfaat, sehingga mudah-mudahan akan turun ridha Allah, akan turun barokah kepada kita semua. Itu memaafkan sangat penting ya. Wa'afina anin nas. Dan ini tidak gampang, saya ulangi sekali, tidak gampang, berat bagi kita semua. Kita ini kan rasa harga diri, gengsi dan sebagainya, tidak galak. Padahal di mata Allah sekali lagi, uang yang dulu mengulurkan tangan, walaupun dia menzalimi kita, jauh lebih mulia. Maka mulai besok, mari kalau ada hal-hal yang masih bermasalah dengan saudara kita, dengan dulur kita, maafan baik, sengopan baik, kosong-kosong, selesai ya, selesai. Bisa ini Bapak Ibu sekalian, insyaallah ya, insyaallah kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah buka hati kita. Tidak usah misalnya malu aku misalnya lebih tua dari dia, ya sebagusnya memang yang lebih muda tahu diri ya kan, yang lebih muda yang duluan mengulurkan tangan, walaupun misalnya nih ceritanya terjadi kakak kita atau yang lebih tua yang bersalah dengan kita. Kemudian Bapak Ibu semua, dalam surah Al-A'raf ayat 96 Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh walakin kazzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Sekiranya penduduk suatu negeri, penduduk suatu daerah, penduduk suatu tempat sungguh-sungguh beriman dan bertakwa kepada Allah, maka pasti Allah akan bukakan baginya pintu barokah dari langit dan dari bumi, dan Allah akan memberikan rezeki kepada mereka dari arah yang tidak disangkut-sangkut. Tetapi walakin kazzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Mereka engkar kepada Allah. Bila mereka menentang Allah, maka sungguh azab Allah akan sangat pedih. Diturunkan azab. Kita jemaah sekarang Bapak Ibu semua, ya, negeri kita ini, negeri yang sumber daya alamnya begitu banyak, gemaripah loh jinawi, apa yang ada kata di negara kita ini, mulai dari tambang, dari emas, minyak, gas bumi, ya, di pucuknya ada kebun sawit, karet dan sebagainya, melimpah. Tapi rakyat kita masih miskin, sebagian besar. Hanya segelintir elit, segelintir oligarki yang menikmati yang kaya. Nah ini mari kita iktibar, mari kita muhasabah. Mungkin ada yang salah juga di kita umat Islam yang mayoritas ini. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kata Allah, salat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Seharusnya kita mayoritas muslim, mayoritas orang Islam, kalau salat kita sudah benar-benar dilaksanakan sesuai perintah Allah, sesuai tuntunan Rasul, sallu kama ra'aitumuni usalli, salatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku salat, Allah pasti akan turunkan barokah yang banyak dari langit dan dari bumi sesuai dengan janjinya. Tetapi apa yang kita lihat Bapak Ibu? Ya, mungkin beberapa waktu yang lalu, 10 tahun sudah, lebih saru lagi kita menderita. Nah ini mari kita, kalau saya menyatakan kita taubatan nasuha, taubat nasional, kita harus memohon ampun kepada Allah. Kita harus menyadari bahwa dialah Allah satu-satunya yang berhak disembah. Dialah yang menciptakan alam semesta beserta isinya. Dialah yang menggenggam ruh kita, yang menggenggam nyawa kita. Maka mari kita mendekatkan diri kepada Allah, dan mari kita perbanyak ibadah di sisa-sisa waktu yang ada ini,
sisa umur yang Allah masih berikan, supaya kita kagak tidak menyesal. Biasanya penyesalan itu datang terakhir ya, belakangan, dan kita akan rugi. Di surah Az-Zumar 71 juga Allah nyatakan dengan jelas itu. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara hatta idza ja'uha futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha alam ya'tikum rusulun minkum yatluna 'alaikum ayati rabbikum wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadza. Kagi akan digiring berombongan orang-orang yang kufur, orang-orang yang menentang Allah, orang-orang yang zalim kepada Allah, hingga sampai ke depan pintu neraka. Lalu kemudian dibukakan pintunya, hatta idza ja'uha futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha, lalu berkata penjaga neraka, alam ya'tikum rusulun minkum, apakah dulu belum datang kepada kalian seorang rasul, seorang ulama, seorang ustaz, seorang asatid, yatluna 'alaikum ayati rabbikum wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadza, yang menyampaikan ayat-ayat Allah, yang menyampaikan kepada kamu kebenaran dan menggambarkan betapa dahsyatnya peristiwa hari ini. Lalu kita menjawab, qalu bala, benar wahai malaikat, walakin haqqat kalimatu 'alal kafirin, maka berlakulah azab bagi orang-orang yang kafir, orang-orang yang engkar. Tidak baca lagi kan, sudah terlambat. Karena itu Bapak Ibu yang Mas sekalian, ini ada tanya jawab kan? Pak, ada tanya jawab di akhir, ada ya? Oke, yes. Bapak Ibu sekalian, saya ringkaskan dari ayat yang tadi saya bacakan, Al-Imran 133 dan 134. Mari kita ambil iktibar Bapak Ibu sekalian. Sisa umur kita yang ada ini mari kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kita berlomba-lomba ya untuk memperoleh ampunan dari Allah. Karena ampunan Allah maha luas. Kita menyadari kita ini adalah hamba Allah yang tidak luput dari dosa, tidak besar kecil. Ya. Ada yang kita sadari, ada yang tidak. Banyak dosa kita kepada Allah. Kadang-kadang solat tidak di awal waktu, kita melalaikan karena godaan setan. Padahal di surah Yasin Allah sudah ingatkan, alam ahad ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Jangan kamu ikuti langkah-langkah syaitan, karena dia adalah musuh kamu yang paling nyata. Tetapi memang ya begitulah Bapak Ibu semua. Itulah sunnatullah, kita ini lalai, kita lupa. Makanya untuk menjawab itu, pertama obatnya adalah mari kita lebih mendekatkan diri kepada Allah, sebagai kesimpulan. Kemudian mari kita banyak istighfar, memohon ampun kepada Allah. Dan sebaik-baik istighfar selain astaghfirullahaladzim, kalau kita hafal Bapak semua, adalah sayyidul istighfar. Tadi oleh imam kita dibacakan itu ya, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu wa abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambika faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Kita dawangkan kalau baca sayyidul istighfar ini agar Allah mengampuni semua dosa-dosa kita ya. Kemudian yang ketiga, memperbanyak berzikir kepada Allah. Kata Allah, jika kamu mengingatku maka aku pasti ingat kepada kalian. Wazkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Jika kamu sering berzikir kepada Allah, jika kamu ingat kepada Allah, pasti Allah akan ingat kepada kamu. Maka kalau Allah yang maha menciptakan, Allah pemilik alam semesta ya, sudah ingat kepada kita, akan dikabulkan apa baik yang kita harapkan, akan dikabulkan insyaAllah apa yang kita hajatkan. Kita ini banyak kehendak, banyak permintaan ya kan kepada Allah. Tapi kalau kita tidak pernah ingat yang menciptakan, jangan berharap. Kemudian tadi menahan amarah, memperbaiki hubungan kita dengan sesama manusia. Saya pikir itu materi pada hari ini.